Nah, ini apa ya, terkait, pandangan saya ya teman-teman. Jadi apa-apa yang sudah saya capai gitu ya, apa-apa yang sudah saya tempuh, yaitu semua berkaitan dengan, mimpi saya ya. Saya ada mimpi, cukup banyak list-nya, bahkan sejak saya SMP itu sudah saya tuliskan mimpi-mimpi itu ya teman-teman ya. Kenapa saya harus punya mimpi ya? Yang pertama, mimpi itu kan gratis ya. Jadi misal misal ada yang bermimpi jadi apa dubes gitu ya, mimpi jadi menteri segala macam bahkan presiden ya nggak masalah kan, mimpi itu gratis, semua orang bisa bermimpi ya, makanya kita harus bermimpi. Kemudian saya merasakan setelah saya memiliki banyak list mimpi itu menjadikan hidup penuh dengan semangat positif dan bermakna, yaitu kayak terbentuk aja ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu saya semangat, saya juga fokus untuk mencapai mimpi saya itu, dan saya percaya ya apa yang dijanjikan Allah bahwa manjada wajah ada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat gitu ya. Nah setelah itu dapat membentuk karakter saya yang gigih segala macamnya. Dan pada akhirnya kan harapannya dengan apa yang kita impikan, apa yang kita capai, itu akan menjadikan kita lebih dekat dengan pencipta ya. Jadi kita lakukan saja yang terbaik, kita memiliki harapan terbaik, impian terbaik, dan tentunya harus didampingi dengan aksi yang terbaik juga. Jadi memang apa namanya, untuk mencapai impian saya itu saya harus menempuh studi sampai S3 gitu ya. Karena apa? Saya merasakan dengan melanjutkan sekolah itu sebenarnya investasi kita ya untuk mencapai impian itu, atau untuk ya pada akhirnya kita akan mengabdi dan bekerja. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir ketika sedang studi pasti kita akan merasa tertinggal ya. Dalam hal karir, saya merasakan itu ya ketika apa di seusia saya mungkin sudah sampai asisten ahli atau lektor segala macam ya, tapi ya memang saya masih stuck, tapi ya nggak masalah itu pilihan ya teman-teman semuanya ya. Tapi saat sekolah itu sebenarnya kita sedang ditempa dan juga kita dapat apa ya berjejaring, mendapatkan pengalaman yang banyak dan segala macamnya yang pada akhirnya itu adalah investasi kita untuk mencapai impian kita. Misal saya bercita-cita sebagai akademisi gitu-gitu ya, sebagai peneliti. Nah, untuk mencapai itu ya saya harus sampai S3. Kalau S2 ya cukup, cuman ya tetap aja ya tuntutan gitu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Saya perempuan, usia saya sudah tahun ini udah 29, saya masih single gitu ya. Dan saya masih sibuk untuk mencapai untuk menuntut impian saya. Tapi saya yakin namanya rezeki, jodoh, takdir itu sudah Allah yang atur. Ya kenapa kita harus galau gitu ya teman-teman. Jadi fokus aja, nanti pada akhirnya juga sudah waktunya semuanya akan diberikan. Jadi jangan khawatir ya bagi yang sedang kita nih, karena kita sama di sini dalam ruang yang sama, tahap yang sama, baik yang sedang S2 maupun S3, ya sedang berpendidikan itu sedang menabung ya, sedang investasi untuk masa depan yang insya Allah jauh lebih cerah gitu ya. Nah, ini ya karena saya memang S2-nya LPDP, S3-nya LPDP, jadi saya ingin memberikan sedikit insight ke teman-teman ya, bahwa di tahun 2017 itu ada hashtag ya LPDP untuk semua. Jadi kalau saya pribadi kenapa saya memilih LPDP ya karena LPDP itu punya Indonesia ya. Jadi saya ketika ketika ya jadi tapi juga menjadi tanggung jawab ya ketika kita menjadi dutanya LPDP baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, mengharumkan nama Indonesia sesuai bidang kita masing-masing gitu ya teman-teman. Nanti kita bisa berkolaborasi bersama. Misal nanti ada teman-teman yang mampu menulis buku, paper segala macamnya di sosial ya nggak apa-apa, nanti bisa kolaborasi bersama ya. Pada akhirnya kan niat kita untuk untuk mengharumkan Indonesia di kancah internasional kalau bisa gitu ya teman-teman ya. Jadi dulu stigma yang mendapat beasiswa adalah orang-orang yang kalangan ke bawah ya. Ya saya merasakan itu ketika saya beasiswa prestasi dari SMP sampai SMA, kemudian S1 bidik misi kan itu untuk ekonomi menengah ke bawah ya. Dan frame atau stigma masyarakat itu menganggap LPDP itu hanya untuk kalangan orang yang tidak mampu. Padahal kan tidak demikian ya teman-teman ya. Kita semua tahu award di LPDP itu beragam macam latar belakang pekerjaan, status sosial dan sebagainya ya. Jadi kenapa LPDP? Ya karena saya rasa LPDP itu sudah mengcover semua kalangan ya, jadi tidak membeda-bedakan. Saya SPK dengan anak ketua BPK waktu S2, ketika S3 saya SPK dengan keluarganya Kemenak segala macamnya ya, itu
membuktikan juga ya kalau LPDP untuk semua. Jadi kita jangan merasa insecure juga kadang-kala karena kita itu sudah menjadi bintang di bidang kita masing-masing kadang-kala ya. Kita itu semuanya menginspirasi teman-teman ya. Jadi saya di sini mungkin ada jauh lebih baik juga dari saya, mungkin teman-teman di sini juga jauh pengalaman segala macamnya ya, hanya saja ruangnya sekarang adalah untuk kita. Jadi kita punya tanggung jawab ya sebagai orang yang diberikan kesempatan sekolah dari negara kita ya, negara yang Indonesia yang cukup luas ya, SDM-nya kaya raya, yang memang SDM-nya kita tuh SDM ada, cuman ya banyak yang jadi diaspora ya, karena tidak didukung oleh fasilitas, kemudian birokrasi yang terlalu ngejelimet gitu ya. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi yang sudah saya lakukan ya, kan pengabdian dituntut sekali ya dengan slogan Indonesia aku pasti mengabdi. Jadi ya sepanjang dari 2018 sampai sekarang itu ya saya cukup meluangkan waktu ya untuk apa? Untuk menjadi ya misalkan berbagi pengalaman lah ya di dalam suatu forum, baik forum beasiswa maupun forum kepenulisan ya teman-teman ya. Ini beberapa apa yang sudah saya share ya ke beberapa komunitas, lembaga dan sebagainya. Ini ya. Ya, ini yang terakhir ya. Jadi ya sedikit aja berbagi pengalaman ke teman-teman semuanya ya. Ya saya rasa semua di luar sana juga banyak yang bisa menyampaikan, hanya saja ruangnya diberikan kepada saya. Nah ini kalau tadi kelihatannya kayak enak banget ya. Sekolahnya S1-nya cepet, 3 tahun 5 bulan, bahkan ya S2-nya 17 bulan, bahkan S3 juga kan yang seharusnya 4 tahun, insya Allah saya bisa selesaikan 3 tahun. Itu semuanya kelihatannya enak teman-teman, padahal tidak ya, ada harga yang harus dibayar. Waktu saya, jam tidur, segala macam. Saya sekarang sejak S2 lah bahkan ya, tidur hanya 4 jam, 3 jam, 5 jam gitu ya untuk menyelesaikan semua pekerjaan studi, proyek gitu ya. Prof juga memberikan tanggung jawab besar ya untuk mengelola lab, hibahnya dan segala macamnya gitu ya teman-teman. Jadi semua yang kelihatan enak, apa yang dicapai oleh teman-teman semuanya kelihatannya enak, ya semuanya dibayar dengan kerja keras, doa dan air mata bahkan ya. Nah, untuk itu saya mohon izin untuk menyampaikan kiat-kiat studi ya dari versi saya ya. Mungkin teman-teman juga punya versi sendirinya gitu ya. Jadi yang pertama, kita tuh harus fokus ya, fokus pada tujuan dan cita-cita kita. Kita boleh belajar banyak hal segala macam, tapi pada akhirnya kita harus fokus ya, karena manusia itu kan terbatas ya, yang tidak terbatas adalah ya Tuhan kita gitu ya. Jadi kita harus sadar itu, kita boleh mengerjakan banyak hal segala macamnya, pada akhirnya ya harus satu ya. Nah saya juga seperti itu, saya mungkin banyak mengerjakan banyak hal, tapi pada akhirnya terkait bidang saya saja, biomaterial untuk aplikasi buat user engineering, buat implant dan database application, tidak ke yang lain-lain. Dan materialnya juga sempit ya, hanya material dasar dari bahan alam, tidak semuanya saya kerjakan. Kalau semuanya saya kerjakan, tidak fokus. Saya merasa seperti itu ya, fokus itu penting ya. Kemudian yang paling penting lagi, kita harus seimbang ya menurut saya ya, antara kegiatan akademik dan kegiatan non akademik ya. Ya saya mungkin berpikir seperti itu ya. Banyak hal yang tidak didapatkan di perkuliahan. Soft skill itu penting ya, misal cara berkomunikasi yang baik ya teman-teman ya. Kalau di LPDP mas semuanya insya Allah aktif ya, dan sudah sama-sama menyadari akan hal itu. Jadi tidak hanya kuliah pulang segala macamnya. Dan saya selalu merasa kalau kita memberi banyak untuk orang, kita juga akan mendapatkan yang banyak gitu ya, sesuai dengan janji Tuhan ya. Dalam hal ini saya mengusung janji Allah, janji Allah gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ya walaupun saya kelihatannya sibuk di mana-mana, banyak kerjaan segala macamnya ya, untuk hal akademik juga alhamdulillah insya Allah nggak malu-maluin gitu ya, cukup baik gitu ya teman-teman ya. Studi saya juga cepat ya alhamdulillah ya, nggak yang lama gitu ya, kebetulan rezekinya ada untuk masa studi yang cepat gitu ya. Kemudian selain aktif juga di kegiatan non-akademik, kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang dapat menunjang pengembangan diri. Ya soft skill tadi ya teman-teman ya. Kalau di bangku kuliah kayaknya nggak dapat ya. Kalau saya ngerasanya itu seperti itu. Kemudian ya tadi ya, apa yang terlihat enak ya terkait pencapaian
teman-teman ya yang kelihatannya banyak banget prestasi segala macam, semua itu tuh didukung oleh hal-hal yang ini, internal dari diri orang itu sendiri ya. Jadi harus disiplin, tekun, pantang menyerah, gigih, percaya diri, positive thinking, dan optimis ya teman-teman. Kadang-kala saya merasa rajin itu nggak cukup ya, kita harus tekun. Karena apa? Karena kita banyak belajar, saya ngerasa semakin saya banyak belajar, saya ngerasa nggak tahu apa-apa ya. Nah di situ kalau saya nggak tekun, ya udah akan saya tinggalkan aja ya, ketidaktahuan itu ya teman-teman ya. Saya ngerasain seperti itu sih, makin aja saya banyak belajar, saya sebenarnya masih makin nggak tahu ya, pada akhirnya saya sadar bahwa saya itu sangat kecil ya, bumi Allah itu sangat luas untuk dipelajari. Kemudian ini hal eksternal ya yang juga ya mungkin tidak bisa dihitung pakai matematikanya manusia ya atau fisikanya manusia kadang-kala ya. Jadi kita ada hal-hal yang kalau dalam Islam itu ya saya merasakan yang di luar nalar itu juga mensupport ya. Misal kita banyak memberi tadi, bersedekah, kemudian kita ya harus berbakti kepada orang tua kita gitu ya. Itu juga kadang-kala membantu ya. Ya kita sama-sama mempercayai kalau doa ibu itu langsung tembus ke langit gitu-gitu ya. Tidak ada penghalang atau sekat ya. Nah saya mempercayai itu ya teman-teman. Jadi ada hal-hal eksternal yang sangat membantu saya ya sampai saya sekarang gitu ya. Tidak hanya dari saya sendiri, misal saya yang rajin segala macam itu enggak ya. Tapi ada hal-hal eksternal itu yang saya rasa itu cukup membantu gitu ya. Jadi IPK kita harus oke pasti ya karena tanggung jawab kita sebagai awardee ke pihak pemberi beasiswa, tapi kegiatan sosial, organisasi dan segala macam juga harus oke karena semuanya itu mendukung teman-teman semuanya ya. Dan apa namanya? Ya tadi ya hal-hal eksternal juga jangan lupa dilakukan ya. Nah, terkait hal-hal magic tadi ya, saya juga merasakan, tapi tidak bisa saya share ya karena masih dalam proses ya. Nah, saya kalau memang Allah izinkan ya, nanti ada kegiatan secondment ya atau magang di luar ya teman-teman ya di salah satu negara Eropa. Tapi memang karena sekarang lagi pandemi dan segala macamnya ini, jadi masih dan juga Eropa lagi panas ya, Eropa Timur lagi panas, jadi ya masih menunggu. Nah itu juga saya merasakan, saya mendapatkan hal itu juga dari hal-hal yang eksternal tadi saya sebutkan ya, berkahnya itu loh teman-teman. Jadi harus kita sadari semuanya ya, kita menjadi award di LPDP juga tidak kita sendiri ya, ada campur tangan Tuhan, campur tangan orang tua kita, campur tangan banyak orang yang mungkin yang tidak sengaja kita merasakan, oh itu kecil sekali ya, mungkin kita sedekah kecil hanya berapa 1.000 segala macam ya, ya ternyata itu berkah. Nah itu juga bisa jadi apa ya hal eksternal yang membantu kita ya teman-teman. Jadi bukan berarti saya tukang sedekah, enggak juga ya. Hanya ya membagikan pengalaman saya, apa yang saya dapatkan, saya rasakan semuanya ya. Saya bukan karena saya hebat, no. Saya tidak bisa apa-apa ya kalau tidak dibantu Tuhan, orang tua, ibu saya, doa ibu saya dan semuanya ya, semua orang yang mensupport saya ya, dosen S1 saya, profesor saya, Prof. Yusril ya dari S2 sampai S3 dan semua tim yang bekerja. Jadi bukan saya saja yang hebat. Semua karya tulis buku itu semuanya kerja tim, bukan saya yang hebat ya, tapi tim-tim saya yang luar biasa. Gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan sana sini ya, semoga bisa diambil kebaikannya, yang tidak baik ya dibuang saja ya. Tetap saja kita sadari kita ya manusia terbatas, kurang ya, tempatnya salah ya. Untuk itu saya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan diberikan keberkahan semuanya untuk kita semua ya. Saya kembalikan ke Mbak Ana. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.